Kisah tentang pemuda anak seorang tukang tahu yang mempunyai kepribadian malas, masa bodoh, tukang bengong, namun berbakti yang bernama Fujiwara Takumi. Ia tinggal bersama ayahnya yang jelas tukang tahu, namun mempunyai perilaku yang buruk, suka mabuk-mabukan, main cewek, yang pokoknya hal-hal yang berbau kenakalan ABG ada pada bapaknya. Walaupun begitu, Takumi peduli dan sayang pada ayahnya tersebut. Itu dibuktikan dengan memindahkan ayahnya yang sedang mabuk berat ke tempat yang nyaman. Walaupun akhirnya Takumi membuatnya terjatuh dari tangga dan terluka. Itu bukan masalah, toh ayahnya sedang mabuk berat, gak bakal berasa. Selain membantu ayahnya mengantar tahu setiap hari, ia juga bekerja di sebuah SPBU milik ayah sahabatnya yang bernama Itsuki. Sahabatnya ini bercita-cita menjadi pembalap handal dan berhayal bisa mengendarai sebuah mobil sambil menikung indah. Tapi itu cuma khayalnya saja ya, berbeda dengan kenyataannya. Ia juga mempunyai kelompok mobil khusus balap liar yang bernama Speedstar dan mengklaim sebagai pembalap tercepat di Jalan Gunung Akina, tempat daerahnya tinggal. Takumi juga memendam rasa pada seorang gadis teman sekolahnya yang terlihat sangat cantik dan kayaknya gadis itu juga mempunyai perasaan yang sama. Tapi sayang, ternyata gadis tersebut gadis bookingan om-om. Pada suatu ketika, kedua pentolan kelompok pembalap mobil liar yang disegani di wilayah Gunma, yaitu Nagajato dari Naikid, penguasa jalanan pegunungan Myogi, dan Takahashi Ryosuke dari Ransan, penguasa jalan Akagi, mengadakan pertemuan. Inti dari pertemuan itu, Nagajato menantang Ryosuke balapan tapi ditolak dengan alasan Nagajato tersebanding dengannya. Ia juga memberikan syarat apabila Nagajato mau balapan dengannya harus bisa mengalahkan semua pembalap di wilayah Gunma. Diceritakan tapi tak diperlihatkan bahwa Nagajato berhasil menaklukkan sebagian wilayah Gunma, tinggal satu wilayah yang tersisa yaitu Jalan Pegunungan Akina. Pada suatu ketika di sebuah SPBU, terlihat juga Itsuki sedang merajuk pada ayahnya karena tak diberikan uang. Di sana juga ada Takumi sedang bekerja. Tak lama, sebuah mobil GTR yang terlihat keren datang. Diketahui bahwa mobil model GTR ini adalah mobil super cepat di kelasnya, dengan tulisan Naikid di badan mobil tersebut. Siapa lagi kalau bukan Nagajato yang empunya. Melihat itu, Itsuki dengan katro bertanya-tanya tentang mobilnya. Tak lama, ekspresi Itsuki berubah ketika Nagajato menanyakan siapa pembalap tercepat di Gunung Akina. Dengan sok keren, ia mengaku sebagai orang yang Nagajato cari. Dan Nagajato menantang Itsuki di puncak Jalan Pegunungan Akina. Dan malamnya, di tempat yang dijanjikan, terlihat sekelompok mobil sport. Di sana juga ada Ryosuke dari Rensan dan kelompoknya, dan tentunya yang punya hajat, Naikid dan kelompoknya juga tak mau ketinggalan ikut menyaksikan. Tak lama, dua mobil datang, yang tak lain dan tak bukan kelompoknya Itsuki yang ia namai Speedstar. Itsuki juga membawa Takumi di sebelahnya. Dengan songong dan sok keren, Itsuki menghampiri kelompok si penantang dengan setelan khas pembalap pro dan menanyakan kesiapan mereka dengan gagah sok jual mahal. Balapan kocak dimulai. Baru saja hitungan wasit nyampe 2, Itsuki sudah nyolong start tancap gas. Pertarungan terlihat seru dan terlihat GTR menempel ketat mobil Itsuki. Skill kedua joki terlihat sangat jauh berbeda. Itu terlihat di sebuah jalan menikung ketika Nagajato dengan GTR-nya menikung dengan indah dan berseni. Berbeda dengan mobil Itsuki, menikung dengan gaya goyang inul yang berakhir mobilnya penyok dan Takumi muntah-muntah. Di lain tempat, Ryosuke mengkritik gaya balapan Nagajato barusan. Menurutnya, walaupun mobilnya dibekali kecepatan super, cara balapannya masih terlalu kasar, yang membuatnya kembali ke Jalan Akina dan memacu mobilnya seorang diri. Tak lama, sebuah mobil misterius datang dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Keduanya saling kejar-kejaran dan saling menikung dengan keren, yang berakhir Nagajato dikalahkan dengan telak hanya dengan mobil tua milik tukang tahu. Yang tak lain dan tak bukan yang mengalahkannya adalah Fujiwara Takumi yang sedang mengantar tahu buatan bapaknya. Keesokan paginya, Itsuki udah kayak bocah, merengek-rengek sama ayahnya meminta dibelikan mobil GTR. Ayahnya menawarkan mobil Mercedes dan sebagainya, tapi Itsuki kekeh maunya dibelikan GTR sambil manyun. Tak lama, GTR-nya Nagajato datang dan menantang mobil yang mengalahkannya semalam. Mendengar itu, Itsuki menuduh Takumi, tapi ia mengelak dan ayahnya Itsuki menebak itu pasti sahabatnya, yaitu Bunta sekaligus ayah Takumi. Oh iya, diceritakan kalau ayahnya Itsuki dan Takumi sahabatan, dan pada masa muda mereka juga seorang pembalap jalanan.
Sedangkan Bunta, ayahnya Takumi, pembalap tak terkalahkan pada masanya. Ayahnya Itsuki nyogok Bunta dengan mabuk-mabukan plus dengan ceweknya. Ia menanyakan tentang mobil tahunya yang berhasil mengalahkan mobil elit, tapi itu dibantah oleh Bunta yang menyebutkan kalau itu ulah anaknya yang membuat ayahnya Itsuki kaget. Ia juga meminta untuk meladani mobil itu sekali lagi dengan iming-iming biaya main cewek dan mabuknya ia yang bayar. Dan di rumahnya Bunta menyuruh Takumi buat ngalahin GTR dengan iming-iming bensin full. Kebetulan sekali Takumi juga lagi butuh dana buat acara kencan dengan gadis yang ditaksirnya. Sesampainya di lokasi, Itsuki kaget dengan kedatangan Takumi dengan mobil tahunya. Tapi ia beralasan kalau ia bisa mengalahkan GTR itu karena ia sudah pernah mengalahkannya sekali. Balapan dimulai dengan Takumi kalah start dan tertinggal jauh di jalanan lurus. Walaupun begitu, ia terlihat kalem dengan menyetir satu tangan, dengan tangan satunya bersandar di dagu sambil tersenyum pede. Sedangkan Nagajato pede bisa mengalahkan Takumi memimpin jauh di depan. Tak lama dari itu, di setiap tikungan dengan drive khasnya, Takumi bisa mempersempit jarak yang membuat Nagajato panik terus-menerus ditempel ketat. Di tikungan selanjutnya, Takumi mulai serius, itu terlihat dengan gaya nyetirnya tak lagi kalem. Benar saja, Takumi membuat gerakan dengan berbelok menggunakan bahu jalan yang seolah-olah seperti roller coaster, sedangkan Nagajato tak percaya melihat itu. Sambil GTR-nya menikung indah. Yang berakhir GTR-nya tertinggal jauh dan Takumi berhasil menang. Yang membuat Itsuki dan kelompok Speedstar-nya songong sambil ngejek kelompok yang kalah. Di perjalanan pulang, Takumi juga sempat ditantang Ryosuke tapi ia tak tertarik. Sekarang Itsuki juga punya mobil yang sama dengan Takumi, dan ia juga berguru dengan Takumi di Jalan Akina. Tak lama pembalap songong datang nabrak mobil Itsuki dari belakang dengan sengaja. Melihat itu, Takumi marah dan berganti kemudi dengan Itsuki. Takumi mengejar pembalap songong itu dengan kecepatan tinggi yang membuat Itsuki ketakutan sampai pingsan. Bagi Takumi, orang itu sepele, baru dikejar sebentar mobil orang itu nabrak sendiri padahal posisi lagi memimpin. Akibat sekir gilanya, Takumi membuat Itsuki tak berhenti muntah sampai pagi. Dan ternyata, menurut bapaknya Itsuki, orang yang dikalahkannya semalam adalah pembalap pro dari kelompok yang bernama Emperor. Dan bapaknya Itsuki juga tak percaya kalau Takumi bisa mengalahkan orang itu dengan mobil rongsokan anaknya. Pada suatu ketika, orang-orang dari Emperor itu melakukan balas dendam dengan menurunkan ketuanya sekaligus dan memprovokasi Takumi yang membuat Takumi sedikit saja emosi dan memacu mobil tahunya dengan kecepatan di atas normal. Awal-awalnya tidak ada yang aneh, ia juga sempat adu drive beberapa kali sebelum akhirnya di jalan lurus mesin mobil tahunya jebol dan mati. Ryosuke kebetulan lewat melihat itu menanyakan apa yang terjadi. Tak lama, kelompok Emperor yang songong itu datang dan kembali memprovokasi serta merendahkan mobilnya Takumi, tapi kali ini Ryosuke membelanya dan mereka pergi dengan songong. Untuk mengembalikan harga diri dan kepercayaan diri Takumi, Ryosuke memberikan usul untuk membalas dendam terhadap Emperor. Dan ia juga siap meminjamkan mobilnya, tapi Takumi menolak, ia ingin balapan dengan mobilnya sendiri. Mobil tukang tahu itu dibawa ke suatu tempat dan digantikan dengan mesin baru. Bukan mesin sembarangan, konon itu adalah mesin yang biasa dipakai para pembalap pro yang sudah dimodifikasi. Dan mesin yang mengerikan itu bakal ditanam di mobil tahunya. Korban pertama dari keganasan mobil itu adalah bapaknya Itsuki. Tak butuh lama, Takumi langsung test drive di jalan andalannya, tapi ia merasa ada yang aneh dengan mobilnya. Dan paginya Bunta menunjukkan keganasan mobil tahunya yang sebenarnya kepada Takumi. Ia mengatakan kekuatan yang sebenarnya bisa dirasakan ketika mencapai 11.000 rpm. Dan benar saja, saking cepatnya tuh mobil jalan pun sampai tak terlihat. Pertarungan pembalasan terhadap Emperor dilakukan. Balapan masih dilakukan di Jalan Akina dengan disaksikan banyak penonton. Di sana juga ada Itsuki serta Bunta dan cewek-cewek bookingannya ikut meramaikan. Dan ternyata bukan hanya Emperor yang turun, Ryosuke juga tak mau ketinggalan. Terjadilah pertarungan antara Ryosuke, Emperor, dan Takumi. Di sini Takumi dan Ryosuke bekerja sama untuk menyingkirkan Emperor. Balapan dimulai dengan Takumi start paling bontot, Ryosuke kedua, dan yang memimpin Emperor. Pertandingan berjalan panas, saing tempel dengan kecepatan tinggi.
Saling adu skill menikung indah masih dengan jarak yang sangat dekat. Strategi Ryosuke dan Takumi dijalankan di sebuah terowongan, keduanya bertukar posisi. Sekarang Takumi persis di belakang Emperor sambil meneror dengan drive indahnya, yang ditiru juga oleh Ryosuke. Pas di tikungan berikutnya, Takumi melakukan trik yang sama pada saat melawan naga jatuh, dan trik itu juga sukses ditiru Ryosuke yang membuat Emperor tersalib dengan mudahnya. Merasa terhina disalib pembalap amatiran, terlihat Emperor emosi dan tak sabaran yang membuatnya memaksakan diri untuk menyalip keduanya. Padahal di depan ada sebuah mobil yang melaju dengan berlawanan arah. Akibatnya Emperor nyusruk ke jurang sampai ke landasan bawah. Untungnya cuma luka ringan, cuma mobilnya saja penyok sambil jungkir balik dan ia sendiri selamat sentosa. Balapan sekarang menyisakan Ryosuke dan Takumi. Terjadi kejar-kejaran ketat di tikungan beruntun sampai akhirnya Ryosuke berhasil menyalip. Tapi tenang, Takumi masih punya kartu as, yaitu teknik yang diajarkan Bunta ayahnya kemarin. Takumi akan beraksi kembali, dengan tenang ia mengejar-ngejar Ryosuke sampai panik, yang membuat orang yang mendengarkan dari sebuah radio terdiam. Sampai akhirnya tersalib kembali di tikungan terakhir oleh Takumi yang membuat Bunta ayahnya Itsuki dan orang-orang di sana berteriak-teriak kegirangan menyambut kemenangan Takumi. Di akhir, Ryosuke dan Takumi bertemu di sebuah minimarket dan ia juga menawarkan Takumi untuk bergabung dengan kelompoknya karena ia menyukai skill Takumi.